cepat dioperasikan. Hmm. Oke. Contohnya mempengaruhi sistem yang mempunyai pengaruh negatif ke lingkungan itu yang kayak apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ayo, ada yang bisa kasih contoh? Contohnya apa sih sistem yang punya pengaruh negatif? Kayak apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Seperti apa sih kira-kira? Halo, Mbak Santi, gimana? Gimana, Mbak Santi? Contohnya apa coba? Contohnya kalau misalnya teman-teman di pabrik kerja pakai mesin ya, tapi mesinnya menimbulkan apa? Polusi misalnya, ya. Secara di pabrik dia menjadikan itu lebih efisien, tapi ternyata buat lingkungan atau buat tetangga-tetangganya atau buat kota, ternyata dia menjadikan permasalahan sosial. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Nah, sekarang setelah visibility study, sekarang kita menilai kelayakannya. Dimaksud layak itu seperti apa sih? Nah, jadi dia itu disebut layak kalau manfaatnya lebih besar daripada biayanya, ya. Oh ya Mbak Santi, contohnya pengeboran minyak Sidoarjo. Iya benar ya, itu contoh yang nyata ya, konkret. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang dimaksud layak itu gimana sih? Layak itu kalau manfaatnya lebih besar daripada biayanya, ya. Nah, tapi kita harus garis bawahi manfaat. Manfaat itu ada yang tangible dan intangible. Tahu apa tangible, intangible? Manfaat yang terukur dan tidak terukur, ya. Contohnya apa? Manfaat yang terukur itu yang seperti apa? Manfaat yang tidak terukur yang seperti apa? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa? Manfaat yang kelihatan tuh contohnya apa? Yang nggak kelihatan contohnya apa? Yang bisa kasih contoh manfaat yang tangible dan yang intangible.
Ketik. Apa coba? Manfaat tangible kayak apa? Manfaat tangible kayak apa? Penurunan biaya operasi, benar. Nah, ini benar ya. Tangible itu penurunan biaya operasi. Efisiensi itulah ya. Intangible, kualitas produk menambah kepuasan pelanggan, benar ya. Nah, sekarang kalau intangible, cara mengukurnya gimana, Bu? Kan nggak kelihatan. Ya, diukurnya adalah peningkatan moral. Berat banget nih Mbak ini jawabannya. Ya. Nah, mengukurnya dengan expected value. Ya, expected value itu nilai yang diperkirakan. Contohnya gimana? Kalau Mbak, saya pakai contohnya Mbak ini ya. Manfaatnya peningkatan moral kerja gitu ya. Nah, misalnya moral ini dalam arti misalnya kejujuran, disiplin waktu gitu ya. Nah, kalau misalnya sebelum ada sistem ini, saya ambil contoh sistemnya sistem itu absen fingerprint gitu ya. Nah, kalau sebelumnya karyawan datang semaunya dia ya, kapan aja terserah. Nah, tapi dengan adanya sistem fingerprint, dengan tadi sistem analisnya memperkirakan, wah ini bakal ada peningkatan moral. Kenapa? Karena karyawannya jadi lebih disiplin misalnya. Nah, kemudian mengukurnya value-nya gimana, manfaatnya gimana? Diukur kira-kira kalau semua karyawan, katakanlah ada 100 karyawan, semuanya mulai jam kerjanya dan berakhirnya jam kerja misalnya tepat gitu ya, tepat 10 jam, nggak ada yang korupsi waktu, nggak ada yang molor-molor datangnya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan misalnya berapa persen peningkatan produktivitas perusahaan. Ya, caranya kayak gitu ya. Expected value itu yang dimaksud kayak gitu. Jadi intangible memang tidak bisa langsung kelihatan dalam ukuran rupiah. Kayak contohnya tadi kan kalau yang tangible itu penurunan biaya operasi. Memang intangible tidak kelihatan seperti itu, tapi kita bisa memperkirakan dari expected value-nya, dari identifikasi outcome-nya dari sistem itu. Kayak gitu ya. Nah, masalah studi pendahuluan dan kelayakan ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum, oke. Saya lanjut nomor 3 ya. Sekarang identifikasi permasalahan. Gampang ya, cuman mengidentifikasi masalah di sistem yang lama. Jadi kenapa sih kita perlu membangun sistem? Karena mungkin sebelumnya terdapat beberapa masalah di sistem-sistem yang lama. Jadi tugasnya sistem analis adalah mengidentifikasi dulu itu kelemahannya apa sih. Nggak selalu masalah, bisa jadi kelemahan atau kekurangan ya, sehingga perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah analisisnya. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan dari step yang ketiga tadi ya, tahap yang ketiga sih, kita sudah menemukan kelemahannya, kita sudah ketemu penyebabnya, sehingga kita bisa memberikan atau membangun sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan. Ya, itu untuk yang siklus yang pertama. Nah, sekarang siklus yang kedua adalah merancang sistem ya. Nah, tujuan utamanya merancang sistem ya, yang pertama, memberikan gambaran tentang kebutuhan informasi pada pemakai ya. Nomor 1 itu garis bawahnya ada di pemakai. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 memberikan gambaran jelas rancang bangun yang lengkap pada pemrogram. Bisa membedakan nggak? Apa bedanya dua tujuan utama ini? Yang pertama itu untuk kebutuhan informasi pemakai, yang kedua gambaran yang jelas untuk pemrogram. Ada yang bisa jelaskan ke saya bedanya apa? Beda yang paling kelihatan. Apa sih bedanya? Namanya kenapa Bu mendesain untuk pemakai sama mendesain untuk pemrogram? Apa kira-kira bedanya? Halo? Ya silakan Mbak Yeni.
Beda di sistem fungsional loh. Gimana nih Mas Yohanes? Bahasanya berat nih. Pemakai untuk dapat digunakan. Boleh. Terus kalau yang untuk pemrogram gimana? Kalau pemrogram nggak bisa dipakai emang? Hehehe. Yuk, apa yuk? Bedanya untuk pemakai sama pemrogram apa? Pemakai atau user ya. Pemakai itu siapa? Pemakai itu yang memakai informasi. Ya. Kalau pemrogram itu orang yang mendesain. Ya. Jadi kalau pemakai itu yang memakai informasi. Kalau teman-teman bikin sistem itu kan nanti outputnya informasi. Nah, yang pakai informasi itu namanya pemakai atau user. Ya. Nah, kalau di dalam perancangan sistem atau sistem desain ya, tadi tujuan yang satu sama yang dua itu saya gambarkan pengertiannya juga ada yang satu sama dua ya. Yang pertama general atau logical atau conceptual system design. Nah, kalau yang general atau yang nomor satu ini itu cocok sama tujuan yang nomor satu ya. Jadi general system design atau logical atau konseptual itu persiapan dari perancangan yang terinci ya. Jadi yang umum dulu itu harus dipersiapkan dulu sebelum memulai detailnya. Nah, sedangkan yang kedua, detail atau physical system itu menjawab kebutuhan komponennya ya. Jadi komponennya itu gimana, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian gambaran fisiknya itu ada di detail atau physical system design. Ya, gitu ya. Oke. Nah, itu tahapan yang kedua. Sekarang tahapan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah implementasi. Ya. Implementasi itu pendekatan untuk mengganti sistem yang lama dengan yang baru atau yang tadi kita bilang konversi tadi ya. Nah, konversi ini ada 4 macamnya kalau yang di buku. Ya, ada 4 macam. Yang pertama, namanya konversi paralel. Ya, judulnya aja paralel. Kalau paralel itu kan berarti dua barengan gitu ya. Nah, kalau konversi paralel berarti karena dua-duanya barengan. Ups, habis ada gempa ya? Hmm, halo, halo, halo. Kayaknya di rumah saya habis ada gempa deh. Oke, lanjut ya. Nah, kalau konversi paralel itu sistem baru sama sistem lama itu dipakai bersama-sama dalam satu periode. Kan namanya paralel ya. Nah, positifnya apa? Positifnya kalau teman-teman dua-duanya dijalankan, berarti teman-teman bisa memastikan kalau sistem yang baru itu sudah beroperasi dengan baik sebelum